Baiklah, selamat malam pada semuanya, kepada para hadirin yang sudah hadir dalam webinar nasional kali ini. Perkenalkan, saya Fawa Sinar, moderator dari webinar yang bertajuk The Importance of Budgeting Budgeting for Company. Dengan pembicara Devi Briana Handayani Putri. Silahkan kepada Mbak Devi untuk menayangkan pemaparannya. Baik, oke, di sini saya akan memaparkan tentang seberapa pentingnya penganggaran dalam sebuah perusahaan. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devi Briana Handayani Putri. Saya mahasiswi jurusan S1 Akuntansi 2019 FEB UNS. Next slide. Nah, masuk ke yang pertama, kenapa sih penganggaran itu penting? Nah, dalam konteks organisasi, tentu kaitannya adalah setiap perusahaan sudah pasti punya rencana kerja. Ada mimpi dan visi yang ingin dicapai, apa target company 5 tahun ke depan, apa target company tahun ini. Nah, muaranya sudah pasti dari visi dan misi organisasi. Seperti yang kita tahu, visi adalah mimpi apa yang akan dicapai oleh company, sementara misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut. Nah, kalau company kita di tahun 2000, misalkan di tahun 2022 ingin mencapai target A, sudah pasti kita harus menggunakan cara A. Itu mendrive teman-teman dalam lini operasi untuk meningkatkan kinerja untuk membangun strategi agar tujuan company itu bisa tercapai. Maka kajian-kajian dalam konteks bisnis tujuannya sudah pasti untuk tercapainya kepuasan pelanggan. Nah, mengapa pelanggan itu penting? Ada pelanggan eksternal tentunya, ada stakeholder di sini. Mereka lah yang nantinya memberikan value untuk company kita. Jangan ada resiko yang muncul dalam sebuah strategi. Resiko apa yang bisa muncul? Bisa jadi resiko kekecewaan pelanggan, seperti komplain, ada produk yang tidak sesuai, lalu misalkan ada delivery yang delay, termasuk di situ adanya resiko tentang nama baik perusahaan maupun finansial. Nah, sebenarnya resiko tersebut adalah ujungnya semua kembali kepada resiko finansial. Selanjutnya, kenapa sih kita itu perlu strategik di sini? Agar langkah dan jejak gerak teman-teman semua dalam sebuah organisasi, apakah kita di bagian barang atau jasa, apakah kita di bagian finance, apakah kita di bagian operation atau di distribution warehouse, tentunya tujuannya adalah agar kita bergerak pada arah tujuan yang sama. Maka konteks organisasi di sini muncul adanya SWOT analysis, ada tantangan, ancaman, peluang, opportunity, dan threat. Nah, untuk itu kita diminta untuk mengimplementasikan. Ada desain proses bisnis, ada penyusunan organisasi, lalu ada target apa yang akan dicapai oleh perusahaan, lalu bagaimana semua orang itu merubah strategi menjadi aksi. Bagaimana semua orang mengcascading, ada nggak sih masalah yang terjadi? Oh, ada. Kalau terjadi masalah atau gap analysis, katakanlah salah merencanakan. Kalau kita sudah merencanakan, kalau kita sudah salah dalam merencanakan, itu sama juga kita merencanakan kegagalan. Perencanaan ini adalah sebuah perencanaan dalam sebuah penganggaran sudah pasti sangat penting. Yang pertama itu dia harus realistis. Yang kedua, dampaknya besar. Yang ketiga, mudah dilakukan. Dan yang keempat, selaras dengan tujuan organisasi. Maka di sini harus punya target. Next slide. Lalu beralih ke pengertian dasar mengenai perencanaan perusahaan. Ada dua, yaitu yang pertama strategic plan, yaitu perusahaan menyusun rencana dalam bentuk rencana jangka panjang.
rencana jangka panjang atau long term plan, atau sering disebut juga dengan rencana strategis. Rencana jangka panjang berisi tujuan dan sasaran perusahaan yang ingin dicapai dalam rentang waktu antara 3 sampai 5 tahun mendatang. Yang kedua ada annual plan, yaitu sasaran dan program dirinci dalam sasaran dan program tahunan. Rencana kerja dirumuskan ke dalam rencana penjualan, rencana produksi, rencana pembelian bahan baku, rencana pemasaran, lalu ada rencana distribusi produk, dan lain-lain untuk memastikan sasaran perusahaan jangka panjang dapat dicapai. Nah, jangan lupa juga untuk merealisasikan aktivitas-aktivitas yang ada di strategic dan annual plan tersebut, tentu perlu dana baik berupa investasi maupun biaya operasional. Jadi, misal adanya training, learning and growth. Misalnya, kalau manajemen berpikir bahwa training adalah biaya bukan investasi, maka ketika ada program cost reduction strategy, training sudah pasti dinomorduakan. Maka masukkanlah ke dalam sebuah anggaran, bukan biaya. Karena kalau biaya, pasti anggaran biaya tersebut pasti dipotong. Next slide. Lalu ada siklus pengendalian keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada tahap perencanaan atau leading control. Konsep perencanaan adalah pengendalian terbaik. Aktivitasnya perencanaan keuangan. Ada anggaran dan budget. Berarti orang keuangan harus mengerti proses biar terintegrasi. Tidak bisa kita hanya mengerti di dalam kertas aja atau di dalam kantor saja. Maka kita juga harus belajar atau menjadi orang yang mengerti segalanya. Karena uang dikeluarkan, budget dikeluarkan itu dari proses. Maka harus turun ke lapangan. Dan yang kedua ada tahapan eksekusi. Konsepnya eksekusi itu harus dipastikan mengikuti perencanaan. Aktivitasnya adalah memastikan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan anggaran. Tidak boleh ada gap, karena kalau anggaran sudah disediakan, ternyata pada saat digunakan itu melebihi apa yang dianggarkan, berarti kan ada gap nih. Masalah nggak ini? Misalnya anggarannya 9. Tapi pada saat pelaksanaan, ternyata 9 ini nggak bisa. Harus ada additional cost, yaitu misalnya 12. Berarti kan ada gap nih di sini. Masalah nggak? Ini adalah masalah dalam merencanakan. Nah, yang selanjutnya ada tahap laporan. Konsepnya itu melihat potret sudah berapa baikkah perencanaan dan eksekusinya. Aktivitasnya yaitu memastikan eksekusi keuangan dibuat, dilaporkan, dianalisis, sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dan peningkatan untuk berikutnya. Next slide. Lalu ada siklus pengendalian keuangan perusahaan. Nah, di sini ada pertanyaan, di perusahaan siapakah yang melakukan penganggaran, pengendalian biaya, dan pembukuan? Apakah ketiganya berada di Direktorat Keuangan atau tersebar? Mungkin ada salah satu partisipan di sini yang bisa menjawab. Mungkin saya bisa jawab yang penganggaran. Oke, baik, Mas Imam. Kalau penganggaran sebenarnya mungkin bisa di seluruh divisi ya. Melakukan pengajuan di awalnya. Jadi ketika peran tersebut dapat tersebar, tidak hanya di satu direktorat saja. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, jawabannya benar ya dari Mas Imam. Jadi semua kegiatan, apakah operasi, apakah proyek, apakah inovasi produk, itu tentu masing-masing departemen itu sudah mengajukan anggaran sendiri-sendiri. Jadi tersebar ya, itu tidak hanya berada di satu direktorat saja. Next slide.
Oke, yang selanjutnya ada budgeting. Budgeting ini adalah penganggaran atau perencanaan keuangan pada dasarnya adalah sebuah kegiatan perencanaan, memasukkan dan mengeluarkan untuk satu periode sehingga perusahaan dapat merencanakan keuntungan dan memastikan ketersediaan dana tunainya. Jadi misalnya nih mindsetnya tuh kayak misalkan ibu-ibu rumah tangga. Nah, misalnya begini, bagaimana seorang ibu rumah tangga dapat memastikan bahwa terdapat cukup dana untuk investasi aset tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan harian yang sumber dananya misalnya dari suaminya. Nah, itu contoh sederhananya. Next slide. Ya, selanjutnya ada tantangan dalam budgeting atau penganggaran. Yang pertama, proses penyusunan anggaran itu memerlukan waktu yang melibatkan semua tingkatan manajemen. Yang kedua, semua tingkatan manajemen itu harus memahami dan mendukung anggaran, mendukung sebuah anggaran. Nah, komitmen. Komitmen itu sebenarnya adalah bagaimana sih komitmen mengenai anggaran yang sudah yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, jika manajemen puncak tidak memberikan dukungan, komitmen tadi hanya komit aja, maka upaya anggota organisasi untuk mencapai target anggaran itu sudah pasti akan kurang efektif. Next slide. Selanjutnya ada anggaran modal dan anggaran operasional. Nah, kalau anggaran modal itu menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan lain sebagainya. Yang kedua, belanja modal manfaatnya itu lebih dari 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan yang selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Yang ketiga, pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Lalu beralih ke anggaran operasional adalah belanja rutin, pengeluaran yang memanfaatkan hanya untuk 1 tahun anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi organisasi. Disebut rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahunnya. Untuk contohnya ada belanja administrasi umum dan belanja operasi serta pemeliharaan. Next slide. Lalu saya akan sharing mengenai master budget. Master budget adalah anggaran yang mencakup seluruh operasi atau perusahaan. Master budget terdiri atas yang pertama yaitu operating budget, yaitu anggaran yang berkaitan dengan perencanaan keuangan untuk membiayai aktivitas income generation. Dan yang kedua ada financial budget, yaitu anggaran yang berkait dengan perencanaan laba rugi keuangan. Financial budget penting untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan. Next slide. Untuk proses penyusunan anggaran sendiri harus dibedakan dari 2 hal, yaitu yang pertama dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis sendiri adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Namun, jenis aktivitas perencanaannya berbeda antara kedua proses tersebut. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis
fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perbedaan lain antara rencana strategis dan anggaran adalah bahwa rencana strategis intinya itu terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab. Lalu yang kedua harus juga dibedakan dengan prediksi. Anggaran berbeda dari prediksi dalam beberapa hal. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membuat kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Next slide. Sampai ke kegunaan anggaran. Kegunaan anggaran sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada menyelaraskan dengan rencana strategis. Rencana strategis mempunyai karakteristik seperti dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada saat itu, penyusunannya pun melibatkan relatif sedikit manajemen dan dinyatakan dalam istilah yang relatif luas. Anggaran tersebut yang direalisasikan sebelum permulaan tahun anggaran, memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasari pada penilaian manajer di semua tingkatan dalam organisasi. Lalu yang kedua ada koordinasi. Setiap manajer pusat tanggung jawab dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, ketika staf merangkai potongan-potongan tersebut menjadi sebuah rencana keseluruhan, maka inkonsistensi mungkin muncul. Lalu yang ketiga ada penugasan tanggung jawab. Anggaran yang telah disetujui harusnya memperjelas tanggung jawab dari setiap manajer. Anggaran tersebut juga memberikan wewenang pada para manajer pusat tanggung jawab untuk membelanjakan sejumlah uangnya untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu adanya persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir adalah anggaran adalah dasar untuk evaluasi kerja. Anggaran mencerminkan suatu komitmen untuk membuatnya dengan atasan. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolok ukur atau benchmark terhadap kinerja aktual yang dapat dinilai. Komitmen tersebut dapat berubah bila asumsi yang mendasarinya juga berubah. Namun demikian, anggaran merupakan titik awal yang terbaik dalam menilai kinerja. Next slide. Lalu ada aspek keperilakuan. Nah, ini adalah subbab terakhir, materi terakhir, yaitu aspek keperilakuan. Ada 4. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Nah, yang pertama itu ada partisipasi dalam penyusunan anggaran. Suatu proses anggaran bisa bersifat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dengan penyusunan anggaran dari atas ke bawah, manajer senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah. Dengan penyusunan anggaran dari bawah ke atas, manajer di tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran. Tetapi pendekatan dari atas ke bawah jarang berhasil. Pendekatan tersebut mengarah kepada kurangnya komitmen dari sisi pembuat anggaran dan hal ini membahayakan keberhasilan rencana tersebut. Penyusun anggaran dari bawah ke atas kemungkinan besar akan menciptakan komitmen untuk mencapai tujuan anggaran. Tetapi jika tidak dikendalikan dengan hati-hati, pendekatan ini dapat menghasilkan jumlah yang sangat mudah atau yang tidak sesuai dengan tujuan keseluruhan dari perusahaan. Yang kedua ada tingkat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai. Dalam istilah statistik, hal ini dapat diartikan bahwa seorang manajer yang
berkinerja dengan cukup baik, mempunyai kesempatan paling tidak sebesar 50% untuk mencapai jumlah anggaran. Salah satu keterbatasan dari target yang dapat dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak melakukan usaha yang memuaskan ketika anggaran tercapai. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan menyediakan pembayaran bonus untuk kinerja aktual yang melebihi anggaran. Next. Yang ketiga adalah keterlibatan manajer senior. Keterlibatan manajer senior sendiri itu perlu supaya sistem anggaran manapun menjadi lebih efektif dalam memotivasi pembuat anggaran. Manajer harus berpartisipasi dalam peninjauan dan persetujuan anggaran, dan persetujuan itu tidak hanya sebagai stempel saja. Tanpa partisipasi aktif dari para senior dalam proses persetujuan akan ada sebuah godaan besar bagi para pembuat anggaran untuk bermain-main dengan sistem tersebut. Lalu yang terakhir ada Departemen Anggaran. Nah, di Departemen Anggaran memiliki masalah keperilakuan yang sangat sulit. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran disusun dengan memadai dan informasinya adalah akurat. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, Departemen Anggaran kadang-kadang harus bertindak dengan cara-cara yang dipandang manajer merasa terancam atau termusuh. Next slide. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Devi Putri. Untuk sesi pertanyaan akan saya buka kepada seluruh hadirin. Silahkan langsung saja klik reactions dan raise hand. Terima kasih. Izin bertanya. Oh, silahkan. Baik, kepada saudari Aditya Humaira. Jika dalam penyusunan anggaran perkiraan yang dipakai akurat, apakah kelemahan anggaran dapat dihilangkan? Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini silahkan Safira Zahara. Oke, mau tanya Mbak, gimana sih cara menciptakan atau menyusun suatu anggaran agar tercapai juga efektivitasnya? Terima kasih. Oke, bentar ya. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adivia. Tadi pertanyaannya, bila dalam penyusunan anggaran perkiraan yang dipakai akurat, apakah kelemahan anggaran dapat dihilangkan ya? Ya, benar. Oke, seakurat apapun penyusunan anggaran dengan menggunakan perkiraan yang akurat juga, pasti masih ada lubang atau celah atau kelemahan mungkin dalam penyusunan anggaran tersebut, sehingga tidak mungkin kelemahan dalam penyusunan anggaran tersebut hilang begitu saja. Namun dalam penyusunan anggaran yang akurat, kelemahan tersebut akan dapat diminimalisir. Apakah ada tanggapan dari Mbak Adivia? Yang cukup jelas, terima kasih penjelasannya. Oke, lalu pertanyaan kedua dari Mbak Safira. Tadi pertanyaannya, bagaimanakah menciptakan atau menyusun suatu anggaran agar tercapai efektivitasnya juga? Nah, menurut saya, yang pertama itu orang yang menyusun anggaran itu sudah pasti harus mengerti tentang proses, karena proses itu didapat dari sebuah indikator kerja. Jadi jika proses operasi biaya
Ada juga inovasi produk, ada juga yang bersifat project, ada juga melalui perbaikan-perbaikan atau improvement. Nah, untuk itu, agar sesuai dengan anggaran, maka yang pertama adalah kita sebagai orang-orang atau para pimpinan yang terlibat di sini dalam struktur proyek adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi. Kompetensinya adalah sebagai orang yang berpengalaman dan mempunyai skill di sana. Kompetensinya harus cukup tinggi. Nah, yang kedua, setelah punya kompetensi dalam mengestimasi sebuah anggaran, jangan hanya berdiam diri di ruangan meeting saja. Kenapa? Karena disinilah muncul asumsi-asumsi. Karena kalau sudah berasumsi tanpa melihat kondisi TKP, maka akan terjadi gap atau perbedaan antara informasi yang sebenarnya dan data yang sebenarnya. Kira-kira begitu jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan dari Mbak Safira? Sudah cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ya, mungkin cukup sekian ya dari pemaparan Mbak Devi Briana Handayani Putri. Mungkin yang bisa saya rangkum ya, jadi banyak sekali informasi-informasi baik secara teoritis maupun praktis mengenai bagaimana mengelola budgeting di dalam suatu perusahaan. Nah, semoga informasi dari Mbak Berliana Handayani Putri ini bisa sampai kepada hadirin sekalian dan bisa diimplementasikan ke perusahaan tempat para hadirin bekerja maupun yang dimiliki. Baiklah, mungkin dari saya sebagai moderator cukup sekian dan sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih.